Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Samia, santai tanpa beban. Menyimak supaya paham dan ada nilai ibadahnya. Ingat sebagai bentuk kebaikan, amalkan supaya ada hasil dan nilai. Terlebih sebagai panutan, bahkan menjadi amal jariah. Dalam pertemuan ini kita akan bahas tawaduk dalam kehidupan sehari-hari sesuai pekerjaan kita. Misalnya kita sebagai imam, sebagai dosen, sebagai mahasiswa, dan petani maupun saudagar. Kita akan bahas dalam pertemuan kali ini tawaduk dalam kehidupan sehari-hari sesuai pekerjaan kita. Misalnya sebagai imam, sebagai dosen, sebagai mahasiswa, sebagai petani maupun sebagai saudagar. Ketika kita sebagai imam, di mana seorang imam diharapkan adalah seorang yang sangat tinggi tawaduknya. Karena imam adalah contoh dari semua yang hampir luput dari kesalahan sekecil apapun. Walau bukan sebagai publik figur, imam tetap menjadi sorotan publik. Ketika memulai menjadi imam, sebaiknya memohon pada Allah sambil mengucapkan kalimat yang bisa diucapkan dalam hati ketika menjadi imam. Ya Allah, saya hanya berusaha untuk menjadi imam yang baik. Saya tidak meminta untuk menjadi yang terbaik. Saya hanya meminta untuk menjadi orang tawaduk dan beriman. Bahkan seorang imam yang tasawuf sampai berpikir dan memohon kepada Allah di keheningan malam untuk memperjuangkan dosa-dosa makmum yang dipimpinnya guna turut dipohonkan kepada Allah agar diampuni. Sejatinya dan idealnya serta strategisnya posisi menjadikan kemakmuran dan kesejahteraan jemaah terutama untuk urusan akhirat. Selanjutnya, tawaduk sebagai pengajar atau dosen, guru, dosen, dan pengajar lainnya. Contoh sederhana sikap tawaduk saat mengajar sebagai dosen atau guru adalah tidak memamerkan gelar atau keilmuan kita, tapi justru berusaha untuk menjadi dosen yang rendah hati dan tidak sombong. Tidak menganggap remeh pertanyaan mahasiswa atau siswa, tapi justru menjawab dengan sabar dan jelas. Tidak hanya berfokus pada materi, tapi juga memperhatikan keadaan mahasiswa dan berusaha untuk membuat mereka merasa nyaman dan tidak takut untuk bertanya. Tidak ragu untuk mengatakan saya tidak tahu. Jika kita tidak mengetahui jawaban atas pertanyaan mahasiswa atau siswa, tapi justru berusaha untuk mencari jawaban bersama-sama dengan mahasiswa atau siswa kita. Tidak memaksakan pendapat kita kepada mahasiswa maupun siswa kita, tapi justru memberikan ruang untuk mereka berpikir kritis dan mengembangkan pendapat mereka sendiri. Dengan demikian, kita dapat menunjukkan bahwa kita adalah dosen atau guru yang tawaduk dan tidak sombong, sehingga mahasiswa atau siswa merasa nyaman dan termotivasi untuk belajar. Contoh kalimat yang biasa kita ucapkan saat mengajar. Saya tidak tahu jawaban atas pertanyaan itu, tapi saya akan mencari tahu. Dan kita bisa membahasnya bersama-sama pada pertemuan berikutnya. Itulah jika kita sebagai pengajar dan dosen untuk menjadi tawaduk. Mahasiswa juga perlu tawaduk. Sikap tawaduk sebagai mahasiswa secara sederhana adalah tidak memamerkan nilai atau prestasi kita, tapi justru berusaha untuk menjadi mahasiswa yang rendah hati dan tidak sombong. Tidak menganggap remeh pendapat teman atau dosen, tapi justru mendengarkan dengan sabar dan menghargai pendapat orang lain. Tidak ragu untuk meminta bantuan atau bertanya kepada teman atau dosen jika kita tidak memahami materi, tapi justru berusaha untuk belajar dan memahami dengan baik. Tidak membandingkan diri dengan orang lain, tapi justru fokus pada kemampuan dan potensi diri sendiri. Tidak sombong atau merasa diri lebih baik dari orang lain, tapi justru berusaha untuk menjadi mahasiswa atau siswa yang rendah hati dan menghargai semua orang. Dengan demikian, kita dapat menunjukkan bahwa kita adalah mahasiswa atau siswa yang tawaduk dan tidak sombong, sehingga kita dapat memiliki hubungan yang baik dengan teman, dengan dosen, dengan guru, serta dapat belajar dengan lebih efektif. Contoh yang biasa kita ucapkan sebagai mahasiswa adalah, saya tidak terlalu mengerti tentang materi ini. Bisakah kamu membantu saya? Atau saya sangat menghargai pendapatmu. Bisakah kita membahasnya lebih lanjut? Nah, itulah sebagai mahasiswa juga, sebagai siswa juga perlunya tawaduk. Nah, petani, kita akan coba bahas bagaimana seorang petani bertawaduk. Antara lain adalah tidak memamerkan hasil panen atau keahlian petani,
tapi justru berusaha untuk menjadi petani yang rendah hati dan tidak sombong. Tidak menganggap remeh pekerjaan orang lain, tapi justru menghargai semua pekerjaan yang dilakukan dengan baik oleh petani lain. Tidak ragu untuk meminta bantuan atau nasihat orang lain, seperti tetangga atau petani lain, jika kita menghadapi kesulitan dalam bertani. Tidak membandingkan diri dengan orang lain, tapi justru fokus pada kemampuan dan potensi diri sendiri, serta berusaha untuk meningkatkan kualitas hasil panen. Tidak sombong atau merasa diri lebih baik dari orang lain, tapi justru berusaha untuk menjadi petani yang rendah hati dan menghargai semua orang. Dengan demikian, kita dapat menunjukkan bahwa kita adalah petani yang tawadu dan tidak sombong, sehingga kita dapat memiliki hubungan yang baik dengan tetangga dan masyarakat, serta dapat meningkatkan kualitas hasil panen. Seorang petani yang tawadu dapat mengucapkan, "Terima kasih atas bantuannya, Pak. Saya tidak bisa melakukan ini tanpa Anda. Atau saya masih banyak perlu belajar dari Anda, Pak, tentang cara bertani yang baik." Itulah sebagai petani. Di lingkungan kita juga banyak kita temui pedagang. Seorang pedagang juga wajib bertawadu. Contoh sederhana sikap tawadu seorang pedagang adalah tidak memamerkan kekayaan atau keuntungannya, tapi justru berusaha untuk menjadi pedagang yang rendah hati dan tidak sombong. Tidak menipu atau mengakali pembeli, tapi justru berusaha untuk bersikap jujur dan adil dalam berdagang. Tidak menganggap remeh pembeli, tapi justru menghargai semua pembeli dan berusaha untuk melayani mereka dengan baik. Tidak ragu untuk meminta maaf jika kita membuat kesalahan, seperti salah menghitung uang atau salah memberikan kembalian. Tidak sombong atau merasa diri lebih baik dari orang lain, tapi justru berusaha untuk menjadi pedagang yang rendah hati dan menghargai semua orang. Dengan demikian, kita dapat menunjukkan bahwa kita adalah pedagang yang tawadu dan tidak sombong, sehingga kita dapat memiliki hubungan yang baik dengan pembeli dan masyarakat, serta dapat meningkatkan pekerjaan dan kapasitas pembeli. Contoh kalimat yang bisa kita ucapkan sebagai pedagang adalah, "Terima kasih atas kepercayaan Anda. Saya akan berusaha untuk melayani Anda dengan baik." Atau, "Maaf, saya salah menghitung uang. Saya akan menggantinya dengan benar." Demikian beberapa kegiatan dalam keseharian kita yang perlunya tawadu. Dalam kesempatan lain kita akan bahas berbagai macam pekerjaan di lingkungan kita yang juga perlu bertawadu. Demikian saja, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.